Tembakan Eagle Yuan paling awal. Sepertinya dia juga memperhatikan ini. Pupil elang dipenuhi dengan kekuatan abadi yang ganas dan panas. Dan bahkan berubah menjadi jalur tulang elang. Dipotong menjadi patung batu yang menghalangi dia. Tanda seru. Saudaraku bekerja lebih keras. Patung batu yang rusak ini tidak akan bisa bertahan. Dan sisi Yulan 2 juga tidak mau kalah. Untuk sementara waktu, kekuatan abadi seluruh tubuh lebih melonjak. Menunjukkan kekuatan pertempuran sengit yang mengerikan. Memecahkan patung batu. Kekalahan patung batu juga membuat gelombang cahaya di gerbang batu di belakangnya lebih redup dan lebih lemah. Tetapi juga membuat kerumunan lampu pompa lan lebih berkedip. Akhirnya, bagian depan yang bersinar keperakan dan hitam terkondensasi di Yingyuan, menembus jantung patung batu seperti gunung, dan gerbang batu yang dijaga olehnya tiba-tiba meledak menjadi sinar cahaya yang luar biasa. Di atas gelombang cahaya, dengan seringai mulut Yingyuan dan kekuatan bagian depan telapak tangan, fragmentasi itu berangsur-angsur meluas. Pada akhirnya, saya hanya mendengar dentuman keras, dan patung batu yang bertahan lama itu akhirnya meledak ke langit. Bang! Patung batu itu rusak, tetapi pada akhirnya, Anda harus menjaga pintu masuk peninggalan dewa ini. Namun, Yingyuan tidak peduli sama sekali. Melihat gelombang cahaya yang menghalangi langkahnya telah menghilang, dia tidak bisa menahan senyum bangga. Murid elang dengan penuh semangat berkata, hahaha, juara 2, aku akan maju selangkah. Guts Vestige, aku datang. Saat berbicara, Yingyuan membawa sekelompok orang dan bergegas ke gerbang batu. Namun, Yingyuan baru saja menghancurkan gerbang batu, tapi sepertinya sesuatu telah terjadi. Siluet itu melintas, dan dua siluet keabadian emas di istana kuno menghilang tiba-tiba, dan kemudian dua kesedihan dan pergumulan datang. Tuan Yingyuan, maafkan saya. Jangan khawatir, jika dewa itu cukup beruntung, kamu akan aman. Tiba-tiba, kedua orang itu ditangkap oleh Yingyuan sebagai umpan meriam. Bagaimanapun, gerbang batu itu baik atau buruk, tetapi tidak diketahui. Adegan ini, biarkan kekuatan semua pihak gemetar ketakutan, tapi untungnya diam-diam. Untungnya tidak menangkap dirimu sendiri. Qin Yichen menatap matanya, dan matanya bermartabat. Saat ini, dia mendengarkan Ziyun. Bos, haruskah kita juga menangkap beberapa orang untuk menjelajahi jalan? Qin Yichen harus mengatakan bahwa Ziyun memiliki beberapa poin keganasan, tetapi tidak berlebihan. Dalam Guts Vestige yang ganas ini, wajar untuk menjaga keamanan mereka sendiri terlebih dahulu. Namun, setelah memikirkannya, Qin Yichen masih menggelengkan kepalanya. Meski perlu menangkap batu jalan, dia tetap punya prinsip. Dengan kekuatan yang tidak memiliki dendam, dia tidak bisa melepaskan tangan ini. Yakinlah bahwa ada bahaya, mari kita maju bersama. Ziyun mengangguk ringan, dan sepertinya ada pantulan di mata naga itu. Ketika saya ingat bahwa saya telah bertarung dengan bos dari roh abadi, tampaknya bos itu selalu kejam seperti pembangkit tenaga listrik lainnya, dengan garis bawah. Menggelengkan kepala, Ziyun menaruh pikirannya untuk menggenggam patung batu itu. Bos memiliki garis bawah yang bagus, dan Ziyun juga memilikinya. Tetapi jauh lebih ganas daripada Qin Yichen. Namun, beberapa pekerjaan kotor dan bahkan orang jahat, bosnya menolak untuk menyerah, dan akan memberikannya di masa depan. Saat ini, melihat Yingyuan telah memasuki gerbang batu dan Yulan dua orang, dapat digambarkan tidak mau ketinggalan. Di bawah serangan gencar, patung batu itu retak dan gelombang cahaya menghilang. Kedua orang itu tidak ragu-ragu, dan ketika mereka saling memandang, siluet itu berkedip dan bergegas ke gerbang batu. Tepat sebelum memasuki gerbang batu, ada beberapa orang yang memohon belas kasihan di istana kuno. Dan tiba-tiba, ada beberapa orang lemah dengan nasib buruk. Mereka ditangkap oleh dua Youlan sebagai batu pencari jalan. Tuan muda, patung batu ini hampir tidak bisa ditopang. Dengan sedikit kegembiraan dan antisipasi dalam suara Dai Zongsan, usaha yang begitu lama tidak sia-sia. Dan Qin Yichen melemparkan cahaya pertama, dan juga melemparkan cahaya pompa, dan menemukan bahwa patung batu itu telah dikalahkan, dan gelombang cahaya di belakangnya terus menyilaukan. Ayo! Hancurkan dalam satu gerakan. Saat berbicara, Jin Yao di telapak tangan Qin Yichen bahkan lebih menyilaukan, seperti kepalanya yang ganas, melonjak dan ganas. Dan Ziyun juga merupakan kedipan dari cakar, gambar sisa terpotong, merobek kehampaan, sehingga patung batu yang terluka, puing-puing batu yang hancur, bang. Akhirnya, dengan suara keras, patung batu menantang Qin Yichen hancur. Patung batu itu hancur, gelombang cahaya menyebar, dan gerbang batu itu perlahan terbuka. Namun, pada saat ini, ada beberapa siluet yang berterbangan. Gerbang batu ini terbuka. Masuk. Hahaha, terima kasih banyak. Siluet ini tidak lemah dalam bernafas, dan kecepatannya mencapai batasnya sendiri. Sepertinya mereka sudah mempersiapkannya sejak lama. Saya ingin mengebor ke dalam kehampaan saat patung batu itu rusak. Benci. Melihat situasinya, Butterfly Chongsan mau tidak mau menggertakkan giginya. Tetapi pada saat ini, dia melihat dingin dan parah di mata Qin Yichen. Pamer.
Membunuh. Itu masih kata yang singkat, dan masih acuh tak acuh, sama seperti ketika bangunan jahat dihancurkan. Kata pembunuhan ini sepertinya membangkitkan keganasan Ziyun. Saya melihat bahwa dia mengangkat sudut mulutnya, dan cahaya ungu cakar emasnya bersinar dengan keras, mengubahnya menjadi dua telapak tangan raksasa, membunuh mereka. Dan setelah momen kehilangan kupu-kupu Zhongshan, dia tidak lagi memegang tangannya. Sayap kupu-kupu itu berkedip-kedip, menghalangi ikan di air yang bermasalah yang ingin menyelinap ke gerbang batu. Tidak ada banyak kata di kedua sisi. Pusat-pusat kekuatan itu berpikir bahwa bertarung dengan patung batu untuk waktu yang lama adalah waktu ketika keadaan dan kewaspadaan Qin Yichen paling kendur. Tetapi pada saat pertarungan, pembangkit tenaga itu menyadari bahwa mereka salah. Pria berambut ungu itu sangat mengerikan sehingga mereka menyadari ketakutan yang dialami Kun Lo. Level Jin Yao di telapak tangan Qin Yichen lebih ganas daripada saat berhadapan dengan patung batu. Sepasang mata bintang dingin dan bagian depan telapak tangan menyerang. Tingkat sengitnya tidak kalah dengan Ziyun. Boom gelombang booming gelombang. Setelah beberapa tarikan napas, saya melihat beberapa siluet yang ingin memancing di air yang bermasalah. Mereka dikalahkan berturut-turut, dan salah satu dari mereka melihat situasinya jauh dari baik dan bergegas kembali. Beberapa orang mengertakkan gigi secara diam-diam, tidak menyangka mereka telah menunggu lama, dan mereka ditangkap oleh Qin Yichen. Gerbang batu ini kita tidak bisa melawan lagi. Namun, Qin Yichen lah yang menjawabnya tanpa emosi. Tidak, Ziyun, bunuh. Ziyun mendengar ini, dan segera mencibir. Dua cakar menonjol, meraih Dewa Emas yang berada jauh dari gerbang batu. Dan segera, cakar itu berputar, dan kabut darah jatuh di istana kuno. Tiba-tiba, ada bau darah yang merembes ke istana kuno, dan gerakan sengit Qin Yichen dan Ziyun membuat mereka menggigil. Bahkan ketika mata kembar Qin Yichen melihat sekeliling, dia bisa melihat banyak siluet yang ingin terbang di tempat yang sama. Di bawah tatapannya, dia perlahan mundur. Kekuatan semua pihak tidak mengharapkannya. Tetapi pemuda surga abadi ini bisa begitu galak dan sederhana. Para pembangkit tenaga listrik dengan mentalitas memancing di air yang bermasalah sebelumnya berpikir bahwa jika mereka bisa masuk, itu sama dengan mengambil yang murah. Dan jika mereka dihentikan, mereka akan pergi dengan minyak di kaki mereka. Namun, siapapun yang memikirkannya, orang-orang sebelumnya telah mundur. Tetapi Qin Yichen masih ditangkap dengan menekan dan membunuh, dan bahkan meminta maaf pun tidak berguna.